Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbahagia di dalam Dhamma, terimalah salam Dhamma dari saya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dengan materi mengatasi kekhawatiran. Kondisi pada saat ini kita semua merasakan rasa kekhawatiran yang cukup tinggi. Kita sebagai umat Buddha perlu memahami dan mampu mengatasi rasa kekhawatiran. Saat ini kehidupan kita cukup dengan kondisi yang sangat khawatir, yang mana situasi saat ini kita dihadapi dengan kondisi COVID-19 yang cukup meresahkan kita sebagai manusia dalam menjalankan aktivitas-aktivitas kita di dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya apa sih kekhawatiran itu? Dan apa saja penyebab daripada kekhawatiran itu? Kemudian dampaknya apa sih dari kekhawatiran itu? Selanjutnya, bagaimana cara kita mengatasi rasa kekhawatiran yang kita hadapi? Bapak Ibu, saudara-saudari sedama sekalian, kekhawatiran dilahirkan dari imajinasi pikiran yang dipengaruhi oleh kondisi keduniawian. Rasa itu bersumber dari keserakahan dan kemelekatan. Sebenarnya hidup ini seperti gambaran film yang bergerak, segalanya secara terus-menerus bergerak dan berubah. Tidak ada apapun di dunia yang permanen atau tetap diam, atau kita kenal dengan anicca. Kekhawatiran adalah tanda-tanda alami dari penjagaan diri. Tetapi kekhawatiran atau ketakutan yang terus-menerus yang berlanjut adalah musuh bagi tubuh ini. Ketakutan dan kekhawatiran mengacaukan fungsi tubuh yang normal. Bapak Ibu, saudara-saudari sedama sekalian, saat ini banyak dari kita mengalami kondisi kekhawatiran, yang mana
sebagai pekerja mungkin ada yang dirumahkan, sebagai pengusaha mungkin omsetnya menurun. Banyak sekali teman-teman kita di luaran sana mengalami kondisi ekonomi yang tidak teratur. Nah, tentu kita perlu mengetahui sebab-sebab daripada kekhawatiran. Di dalam Anggutara Nikaya 2 ayat 173 ada 4 sebab mengapa kita sering cemas, khawatir maupun takut. Yang pertama, kemelekatan terhadap nafsu kesenangan indera. Memang setiap orang adalah wajar mendambakan kesenangan-kesenangan duniawi, seperti memiliki rumah yang bagus, kemudian pakaian yang bagus-bagus, memiliki transportasi mobil, yang pria memiliki istri yang cantik, yang wanita memiliki suami yang tampan, memiliki anak-anak yang baik. Banyak orang merasa takut pada saat menjelang kematian karena tidak bisa melepaskan kesenangan-kesenangan indranya. Kemelekatan terhadap kesenangan indera itulah yang menyebabkan munculnya kecemasan maupun ketakutan. Kedua, kemelekatan terhadap tubuh. Tubuh yang baik dan sehat adalah dambaan setiap orang. Saat ini kita dianjurkan untuk selalu berada di rumah saja. Tujuannya adalah untuk menjaga tubuh kita agar tetap dalam kondisi yang sehat. Tetapi tubuh kita pun akan berproses sesuai dengan sifatnya, yaitu akan berubah. Kalau kita tidak menyadari perubahan yang akan terjadi pada tubuh, melekat pada keindahan tubuh ini, maka kecemasan dan ketakutan akan muncul. Bagi yang muda, dengan bertambahnya usia, maka tubuh mulai kelihatan tidak seperti yang diharapkan. Bagi yang rambutnya masih berwarna hitam, berangsur-angsur berubah menjadi berwarna putih. Ini adalah perubahan yang tidak bisa kita hindari. Ketiga, merasa belum melakukan perbuatan bajik dan bermanfaat. Hidup kita adalah ibarat sebuah perjalanan yang panjang dan jauh. Jika kita telah mempersiapkan bekal untuk melakukan perjalanan tersebut, kita tidak akan khawatir kekurangan sesuatu di tengah jalan. Demikian pula dengan hidup, kita perlu memiliki bekal kebajikan yang cukup agar bisa hidup dengan baik. Namun jika kita tidak memiliki bekal kebajikan yang cukup, inilah yang membuat kita takut tentang kehidupan kita selanjutnya. Bapak Ibu, saudara-saudari sejamaah sekalian, dalam menjalankan kehidupan sehari-hari perlu kita menekankan, perlu kita berkonsentrasi dalam melakukan kebajikan-kebajikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita perlu mengevaluasi diri kita masing-masing. Setiap hari sudah beberapa banyak
kebajikan-kebajikan yang kita lakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama sekalian, dengan kita melakukan evaluasi, maka kita akan mampu terus meningkatkan potensi diri agar kita tetap dalam kondisi melakukan kebajikan. Yang keempat, masih memiliki keraguan dan kebingungan tentang dhamma. Kehidupan kita tidak bisa terlepas dari tradisi. Tradisi di setiap daerah berbeda-beda. Orang yang keyakinannya lemah, meskipun sering belajar dhamma, dia akan merasa cemas maupun takut. Sang Buddha, guru agung kita, telah menunjukkan jalannya kepada kita. Dhamma adalah yang sempurna, yang harus kita jalankan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kehidupan kita diliputi oleh kebahagiaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama sekalian, keempat hal inilah yang perlu kita renungkan. Rasa cemas, khawatir, takut sepertinya sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Setiap orang pasti pernah mengalaminya. Ketika kita masih kecil, bentuk-bentuk pikiran negatif ini sudah kita alami. Setelah remaja, dewasa, sampai usia lanjut pun kita masih mengalaminya. Sebagian orang yang hidupnya berkekurangan merasa cemas memikirkan kebutuhan hidupnya, sedangkan orang lain cemas memikirkan persaingan dagang untuk mempertahankan kekayaannya. Saat ini semua orang diliputi rasa kekhawatiran atau cemas yang cukup tinggi. Kita tidak bisa terhindar sepenuhnya dari kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan, karena kita masih sebagai orang awam, belum terbebas dari belenggu kekotoran batin. Kekhawatiran atau kecemasan pada tingkat tertentu adalah wajar, karena dapat membuat kita lebih berhati-hati dan waspada dalam bertindak. Namun, kekhawatiran atau kecemasan yang berlebihan dapat menyebabkan masalah bagi kita. Apa masalahnya? 1. Kita akan mengalami gangguan tidur. Kedua, kita akan mengalami kondisi sulit berkonsentrasi. 3. Khawatir berlebihan terhadap hal-hal yang kecil. Keempat, dada sering berdebar-debar. Kelima, mudah diserang penyakit. Keenam, keringat dingin. Ketujuh, mudah lelah. Kedelapan, otot terasa kaku dan tegang. 8 gejala ini sangat sering dialami oleh orang-orang yang merasa kekhawatirannya cukup tinggi. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama, sesungguhnya kita harus bisa mampu mengatasi rasa kekhawatiran yang kita alami di dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang untuk mengatasinya tidak gampang, tetapi kita harus terus berupaya, terus berusaha untuk
mengatasi ketakutan atau kekhawatiran tersebut. Ya. Ada 5 cara mengatasi ketakutan atau kekhawatiran. Kecemasan maupun ketakutan atau kekhawatiran adalah penyakit mental yang bersumber dari pikiran. Dalam Anggutara Nikaya 3 ayat 71 ada 5 perenungan yang hendaknya kita lakukan untuk mengurangi kecemasan maupun ketakutan. Pertama adalah perenungan terhadap usia tua. Saya wajar mengalami usia tua. Saya tidak akan mampu menghindari usia tua. Ketika masih muda, rambut kita masih hitam, kulit masih kencang, tenaga masih kuat, dan indera-indera masih normal. Namun ketika usia tua datang, rambut berubah menjadi putih, kulit menjadi keriput, dan indera-indera semua tidak normal lagi. Perenungan ini akan membuat pikiran kita yang semula cemas karena perubahan yang terjadi pada jasmani menjadi tenang dan tidak sombong dengan masa muda kita. Bapak Ibu saudara-saudari sedama sekalian, pada poin pertama ini kita melakukan perenungan terhadap diri kita sendiri, yang mana dari waktu ke waktu telah terjadi perubahan yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Dengan perenungan ini kita mampu menerima kondisi tubuh kita sesuai dengan usia kita. Kemudian yang kedua, perenungan terhadap penyakit. Saya wajar menyandang penyakit. Saya tidak akan mampu menghindari penyakit. Sakit merupakan rentetan dari sebuah kehidupan yang akan kita alami. Buddha pun masih mengalami sakit jasmani, apalagi kita yang masih awam. Ketika sakit fisik, seringkali kita masih menambah dengan sakit mental. Jadi di dalam kehidupan kita ada 2 penyakit, sakit fisik dan sakit mental. Sakit mental itu yaitu cemas, khawatir, takut, gelisah, dan lain-lain. Namun dengan perenungan ini kita tidak akan menambah sakit fisik dengan sakit mental. Ketiga, perenungan terhadap kematian. Saya wajar mengalami kematian. Saya tidak akan mampu menghindari kematian. Setiap kelahiran pasti akan diakhiri dengan kematian. Pada saat ini banyak orang merasa cemas maupun takut ketika hendak berpergian. Takut kalau transportasi yang ditumpangi nanti mengalami kecelakaan dan menjadi salah satu korban yang meninggal. Sesungguhnya kematian ini tidak hanya terjadi ketika kita sedang berpergian. Kita duduk atau tidur di rumah pun bisa meninggal. Kalau saatnya tiba, mengapa harus cemas dan takut sehingga kita tidak bisa menikmati perjalanan kita? Tidak di angkasa atau laut, juga tidak di dalam gua atau di atas gunung. Tidak ada tempat di dunia yang dapat
dipakai sebagai tempat bersembunyi di mana seorang dapat terbebas dari kematian. Dhammapada ayat 128. Bapak Ibu saudara-saudari sedama sekalian, yang keempat adalah perenungan tentang perubahan. Segala milikku yang kucintai dan kusenangi wajar berubah, wajar terpisah dariku. Kita memerlukan sarana-sarana penunjang hidup lain selain 4 kebutuhan pokok: pakaian, mungkin makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan, agar kita tetap dapat bertahan hidup. Kita juga memiliki orang tua, suami, istri, anak-anak, kerabat, serta teman-teman. Kita harus sadar bahwa apa yang kita miliki suatu saat akan berubah dan berpisah dengan kita. Kecemasan atau kekhawatiran maupun ketakutan pada perubahan atau perpisahan sering dialami oleh setiap orang. Perenungan ini mengajarkan kita agar tidak terikat pada apapun yang kita miliki. Tetapi bukan berarti kita harus bersikap acuh tak acuh pada semua itu. Kita harus merawat barang-barang yang kita miliki, melakukan kewajiban kita dengan baik. Tetapi ketika perubahan itu terjadi, kita harus menerima dengan pikiran yang tenang. Kelima adalah perenungan tentang hukum karma. Hukum karma adalah hukum perbuatan yang berlaku universal kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, sesuai dengan benih yang ditabur. Begitulah buah yang akan dipetik. Pelaku kebajikan akan memetik kebahagiaan. Pelaku kejahatan akan memetik penderitaan. Samutaya Nikaya 3 ayat 415. Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia di dalam Dhamma, sebagian besar orang mengalami kekhawatiran atau kecemasan karena tidak memahami hukum karma dengan benar. Kita tidak bisa menghindari akibat perbuatan buruk kita sendiri. Namun, akibat perbuatan buruk itu bisa kita minimalkan akibatnya, yaitu dengan melakukan perbuatan baik. Banyak-banyaklah melakukan perbuatan baik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian, meskipun kita diramal tidak baik, kita tidak akan menjadi takut ataupun khawatir. Namun kita harus menyadari bahwa perbuatan kita saat ini juga ikut menentukan akibat yang akan kita terima. Oleh karena itu, kita juga harus berhati-hati dalam perbuatan. Jika kita senantiasa belajar bagaimana membahagiakan orang lain dan hanya mengisi pikiran dengan hal-hal yang baik dan bermanfaat, maka kita akan selalu berada dalam suasana hati dan pikiran yang tentram dan bahagia. Hal ini disebabkan karena pikiran tidak mengizinkan kekhawatiran, kegelisahan, kesedihan, dan ketakutan menguasai kita. Dan akhirnya bukan tidak mungkin jika kebahagiaan sejati dapat tercapai. Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbahagia di dalam Dhamma, mungkin hal ini dapat bermanfaat sebagai perenungan kita dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita mampu mengendalikan diri kita untuk
mengatasi rasa kekhawatiran. Semoga kita semua dalam kondisi damai, sehat, dan sejahtera. Sekian dan terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.